Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbah, ini kebetulan di siang ini kita ada waktu untuk kembali berkunjung ke makam umum. Yang utama adalah untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, kita tidak pandang pilih Mbah ya. Dan tapi sebelum kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal di makam ini, Mbah, saya ingin menanyakan sesuatu terkait dengan kehidupan dan kematian. Kita tahu Mbah, setiap apapun yang hidup, baik tumbuhan, hewan, manusia, pada akhirnya dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah, kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sehingga saya mohon jenengan jabarkan Mbah terkait dengan kehidupan dan kematian ini, barangkali nanti ada gunanya untuk teman-teman semua dan utamanya untuk saya pribadi. Kehidupan dalam bentuk apapun merupakan hal-hal yang kekal. Hidup itu adalah perjalanan, namun kematian adalah ragam-ragam warna-warna daripada kehidupan. Sehingga di antara hidup dan mati itu merupakan dua dimensi yang berbeda, namun mereka satu atau tunggal yang bertujuan yang sama, adalah mengiringi daripada kehidupan. Kematian semata-mata hanya sebagai mengiringi perjalanan daripada kehidupan, karena hidup adalah kekal dan hidup adalah abadi. Sebagaimana mestinya bahwa kita adalah manusia yang masih hidup, dan suatu zaman nanti kita akan meninggal dunia, kita akan mati. Kematian kita tidak merupakan hal-hal yang menghentikan perjalanan kita. Kita masih berjalan yang sangat jauh sekali. Kita akan berjalan kepada dunia yang sangat luas sekali, dunia yang tidak dapat kita baca, dunia yang tidak dapat kita gambarkan. Karena kematian hanyalah untuk menghentikan nafsu-nafsu manusia, agar manusia berbuat baik, yang menghindari kejahatan, pemfitnahan, dan yang lain-lain. Sehingga dengan kematian itulah manusia akan ketakutan daripada tingkah pakat dirinya sendiri, yang mana mereka akan takut dan akan berganti dengan perbuatan yang baik. Mereka akan ingat kepada Sang Pencipta alam, yang mana kita diciptakan seperti ini. Sehingga adanya kematian merupakan dorongan-dorongan agar kita berbuat baik, bersembah kepada Sang Pencipta alam, bersembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun misalkan ada manusia yang tidak takut dengan kematian, mereka tergolong orang-orang yang rugi, karena Allah telah menciptakan kematian yang semestinya sebagai peringatan manusia bahwa manusia akan cepat bertobat apabila punya kesalahan. Banyak sekali orang yang tidak takut dengan sakit dan tidak takut dengan putra biradat dan tidak takut dengan kematian. Mereka orang yang sombong, mereka hanya silem, hanya terganggu, tergoda daripada keindahan-keindahan yang ada di dalam dunia ini, yang ada di situasi ini, yang ada di dalam hati kita. Hanya bersenang-senang, tidak berpoya-poya, kita lupa apapun yang kita ketahui, yang kita lihat, yang kita rasakan, hanyalah kita mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dan kegembiraan. Bahkan kita tidak pernah takut dengan kematian dan penderitaan apabila kita akan mengalami yang disebut dengan sakaratul maut. Apabila kita sakit berbulan-bulan bahkan puluhan tahun, tidak pernah digambarkan di dalam otak kita. Yang kita gambarkan hanya sakitnya orang, yang kita gambarkan hanya kematiannya orang. Namun kematian dirinya sendiri justru kita lupakan. Sehingga di dalam kematian yang sangat menakutkan, di tengah-tengah kematian itulah kita juga menyambut dengan sukacita, karena kita akan berpindah alam, kita akan berpindah situasi, kita akan berpindah kepada situasi yang adil, situasi yang nyaman. Karena dengan adanya kematian itulah, maka hukuman-hukuman yang pernah kita lewati, maka disitulah letaknya kita akan bisa melihat apa yang kita lakukan, baik atau buruk, surga atau neraka, sakit atau tidak, akan nampak apabila kita sudah mati nanti. Banyak sekali orang yang tidak percaya dengan adanya di alam akhir nanti. Banyak sekali orang yang tidak percaya penyiksaan kita di akhir zaman nanti. Kita hanya sempit di dalam pikiran kita, bahwa kita menganggap bahwa di dalam kubur lah penyiksaan itu akan terjadi. Namun kuasa Tuhan tidak dapat diprediksi. Penyiksaan itu akan berlanjut di alam kubur atau setelah di alam kubur, kita pun juga tidak tahu. Yang jelas, apa yang kita lakukan salah, apa yang kita lakukan dosa, apa yang kita lakukan selalu menyakiti orang, membunuh orang, dan sebagainya, maka kita akan ditunjukkan oleh Tuhan bahwa ternyata perilaku kita adalah salah. Perilaku kita adalah salah.
Maka disinilah teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, manusia hampir rata-rata hanya bisa bicara, tapi sulitnya kita menjalani perbuatan yang baik. Seperti saya sendiri, saya mudah ceramah, saya mudah berbicara, saya bisa untuk menyacat orang, saya bisa untuk mengoreksi orang. Namun kadangkala saya juga sulit untuk mengoreksi diri saya sendiri. Namun kadangkala saya juga sulit untuk melakukan apa yang saya ucapkan. Namun setidaknya seringnya kita berbicara baik, maka kita akan lebih berhati-hati dalam tingkah laku kita. Kita bisa membaca situasi di negara ini, kita bisa membaca pada saat-saat ini bahwa kita lihat saudara kita yang saling menjatuhkan, saling menghujat, saling menghina. Mereka merasa sakti, mereka merasa kuasa, mereka merasa suci sendiri. Bahkan mereka dianggap jongos kita, mereka dianggap amdan kita, yang mana mereka kita bodohkan, dianggap mereka tidak mengerti tentang ketuhanan, sehingga kita merasa bisa, kita merasa pintar. Akhirnya kita memperbudak kepada saudara kita. Kita lupa sekali bahwa kita ini cacat yang sama, berasal dari sama, yang menciptakan adalah satu Tuhan saja, namun berbeda-beda tentang bentuk dan warna. Teman-temanku yang saya muliakan dan saya hormati, bahwa kita tentu untuk berhati-hati dalam mengarungi kehidupan ini, karena godaan-godaan baik berasal dari habitat, dari lingkungan, atau dari diri kita sendiri, termasuk nafsu kita, akan mengguncangkan tentang keimanan kita. Yang penting kita berusaha, semoga Tuhan melindungi kita dan selalu melindungi dan mengawasi kita, sehingga kita akan berkumpul kepada orang-orang atau saudara kita yang baik, sehingga apabila kita terjerumus kepada hal-hal yang buruk, terjerumus kepada hal-hal yang mana bertabrakan dengan aturan-aturan agama, aturan kepemerintahan, aturan kepangeranan, kita ada yang memperingatkan. Kita sebaiknya harus saling mengingatkan agar kita ini menjadi orang yang baik, sehingga orang-orang yang lupa hal ini termasuk orang-orang yang dirugikan atau orang yang tidak beruntung. Semoga dengan hal ini kita tergolong orang-orang yang tidak merugi, semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita ulangi lagi bahwa kematian dan kehidupan, urip lan mati adalah merupakan ragam-ragam yang diciptakan Tuhan sebagai perjalanan kita. Kematian merupakan peringatan agar kita berbuat baik kepada siapapun. Kematian bisa merubah kita, yang mana kita apabila mengingat-ingat tentang kematian, maka kita ketakutan, dan ketakutan itulah kita akan berbakti, bertakwa kepada Ilahi. Jika kita berbicara ini di makam atau di kuburan, menjadikan para sukma di alam kubur, mereka mendengarkan apa yang saya ucapkan, dan suatu saat nanti saya dipanggil oleh Sang Pencipta, yang mana seperti halnya berjejeran berserakan seperti kijingan tersebut, seperti mayat yang tergeletak di bawah bumi ini, yang mana mungkin mendengarkan apa yang saya utarakan. Semoga doa saya, saudara kita, nenek moyang kita yang telah mendahului kita, yang telah meninggal, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, sehingga yang mati hanya raganya. Semoga dengan hal ini kami akan bisa berbuat baik. Semoga apabila kita pun salah, ada segolongan orang yang bisa untuk membuatkan kita ke jalan yang benar. Karena kita pun juga tidak tahu yang kita lakukan ini benar atau salah, dosa atau tidak. Maka hendaknya kita sebagai manusia saling memperingatkan agar kita tetap berjalan ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, semoga hal ini bisa kita terima, semoga hal ini bisa dicerna. Apabila ada kesalahan kami, ada kegelapan kami yang tidak saya sengaja atau yang saya sengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dalam arti niat kita adalah baik. Semoga Allah selalu memberkati dan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa saudara kita yang telah meninggal di kuburan ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu ingkang pinanggih. Amin ya rabbal alamin.